Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 yang akan melaksanakan praktek pembelajaran dari Hijrah Imam Al-Quran di kelas 4 ini kalian terlaksana pada tanggal akan Kabupaten Bandung. Demikianlah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas bersama-sama.
Nadia. Mana? Sakit. Ya, kita doakan anak kita supaya cepat sembuh ya. Amin Allahumma amin. Dan kalau dimasukkan dalam sampah. Terus ini kondisinya nih apa kurang teruskan tentunya perhatikan namanya teruskan. Ya, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Nah, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu lagu Garuda Pancasila. Dimohon anak-anak untuk berdiri. Pindah tempat. Sudah ya? Nah, mungkin kalian dengan pemain tadi kalian akan semangat belajarnya. Oke, anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Apa pelajaran yang kemarin? Hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasya. Oke, untuk materi hari ini yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Tujuan pembelajaran adalah setelah berdiskusi mengamati slide PPT atau video statistik mampu meyakini atas hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Setelah berdiskusi mengamati slide PPT dan video statistik dapat menunjukkan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Setelah berdiskusi mengamati slide PPT dan video statistik mampu menemukan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. 4. Setelah berdiskusi mengamati slide PPT dan video statistik dapat mampu menyusun strategi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. 5. Setelah berdiskusi mengamati slide PPT dan video statistik mampu menafsirkan nilai-nilai keberanian yang terkandung dalam peristiwa hijrah ke Taif. 6. Setelah berdiskusi mengamati slide PPT dan video statistik mampu menskesa perilaku Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. 7. Setelah berdiskusi mengamati slide PPT dan video statistik mampu menentukan beberapa perilaku mulia Nabi Muhammad SAW yang muncul dalam peristiwa hijrah ke Taif. Anak, pada hari ini kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kota Taif ini terletak di sebelah utara kota Mekah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif itu karena
ada beberapa sebab teman-teman hijrah ke kota Taif. Yang pertama adalah karena tekanan dan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Taif bersama anak-anaknya yaitu Zaid bin Haritsah. Kota Taif ini sama setara dengan kota Mekah. Nah, karena sama dengan setara kota Mekah, yaitu keistimewaan karena kemajuan kota Taif dengan kota Mekah. Menurut sahabat bin Sa'ad, Nabi Muhammad hijrah ini pada bulan Syawal 10 kenabian. Dia ditemani oleh Zaid bin Haritsah melakukan hijrah ke kota Taif. Beliau hijrah ke kota Taif itu adalah tujuannya untuk mencari saudaranya, yaitu seperti Kinana, Abu Jalil, Mas'ud. Beliau minta bantuan dengan saudara-saudaranya. Ternyata sampai di Taif, Nabi Muhammad ditolak oleh kaum atau penduduk Taif. Nabi Muhammad dilempari batu hingga terluka. Kemudian Nabi Muhammad beristirahat di kebun kurma. Karena Bapak tadi sudah menerangkan perjalanan atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Nah, di mana letak kota Taif? Nah, bagus. Kota Taif terletak di sebelah tenggara Mekah. Kemudian, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar hijrahnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Kemudian yang gambar yang kedua adalah peta hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ini adalah kota Mekah, melewati Hunain, Hunazi, dan Taif. Ini jaraknya antara 65 km. Berjalan bersama ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu perkampungan penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar kau seorang Rasul, aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar, maka
engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku mengambil keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 km dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah tembok. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengadu. Hamba sama sekali tidak bermaksud untuk mengeluh. Hamba tidak peduli dengan perlakuan manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, maka hamba terima semua itu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jika bukan kepada Engkau, lantas kepada siapa lagi hamba berserah? Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah. Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Utbah dan Syaibah memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Wahai Anas, ambilkan setangkai anggur ini untuk 2 orang laki-laki di sana. Baik, Tuan. Ketika Anas meletakkan nampan di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar kalimat itu. Kalian pasti bukan penduduk kota ini. Dari mana asalmu dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Aku pernah mendengar tentang negeri asal. Di sana hiduplah laki-laki soleh bernama Yunus. Setelah menonton video, ada yang ingin ditanyakan? Tanya Pak. Kapan Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke kota Taif? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Nah, silakan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Bagus. Ada lagi yang ingin tanya? Ya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan penduduk Taif terhadap maksud kedatangan? Terus ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Bagus. Ada lagi yang ingin tanya? Nah, silakan. Ada yang ingin jawab? Oke, silakan. Bagus, jawaban dan pertanyaan cukup bagus. Berikan tepuk tangan. Anak, coba perhatikan gambar peta dan kalian lengkapi sesuai dengan kota. Ini ada yang kosong, kalian menempelkan. Nanti Bapak panggil salah satu siswa untuk menempel atau meletakkan nama-nama kota atau nama-nama kota. Kami panggil Nailin untuk menempelkan atau melengkapi gambar peta. Itu kota Taif. Cari kota Taif dan tempel di mana letak kota Taif. Nah, lanjut. Benar atau salah, Nana?
tangan. Selanjutnya Reza. Reza mencari tempat ataupun kota Brunei. Dah, betul salah. Betul, pegang tangan. Selanjutnya Tia, itu cari kota Madinah. Oke, lanjut. Betul salah? Nah, betul, pegang tangan. Selanjutnya Fadil dari kota Oman. Dia berkata di mana letak kota Oman. Nah, lanjut. Betul salah? Selanjutnya Vivi dari kota ataupun tempat yang beramau. Nah, pegang tangan. Setelah ya. Selanjutnya Husni dari kota ataupun tempat Yaman. Ayo Husni. Yaman. Nah, betul salah nak? Oke, kita tengah. Nah ya, kalian sudah paham tentang kota di sekitar kota Taif, di Madinah, Brunei, Oman, Beramau, Yaman. Nah, terus nama kelompok dulu. Namanya. Ya, kalau sudah siap, maka kelompok Abu Bakar Siddiq untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Yang kuat ya? Ya, berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Zaid bin Arisa untuk membacakan hasil diskusinya.
Sudah tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Fatimah Zahra membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, tekan tangan. Jalan anak. Nah, tentang kata kita itu hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan materi pada hari ini? Nah, silakan siapa yang dapat menyimpulkan. Ya, dibantu saja. Tadi kesimpulan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Muhammad hijrah ke Taif pada bulan awal sebelum kenabian dan ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Siap anak? Siap. Nah, kalau sudah siap kumpul di depan kelas. Ayo cepat kumpul. Dan semuanya? Sudah. Pelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk pelajaran yang akan datang adalah tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.